Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya sudah atas kesediaannya sudah hadir pada layanan bersih kelompok hari ini. Jadi Bapak mewakili kalian dengan masalah yang ada. Nah, sebelum kita mulai, mungkin salah satu kita berdoa dulu agar yang kita lakukan nanti dapat berjalan dengan lancar. Salah satu mungkin doa, silakan. Sebelum mulai kegiatan, berarti berdoa terlebih dahulu, doa sesuai keyakinan masing-masing dan persiapan. Tidak langsung selesai dari doa. Oke, sudah selesai. Semoga nantinya kita dapat berjalan lancar. Nah, sebelum saya lanjut, silakan diisi data hadir konseling kelompoknya. Bapak lain. Oh ya, bergantian ya. Nah, sembari mengisi, gimana kabarnya? Baik. Sudah makan tadi? Sudah sholat? Belum ya. Ada yang enggak? Dan setelah ini mungkin nanti kita setelah sesi konseling ini kita yang belum sholat silakan sholat, yang belum makan silakan makan. Itu ya. Nah, sudah tahu di sini kegiatannya apa? Pak Udin manggil kalian di sini kegiatannya apa? Nama kegiatannya apa? Konseling ke ya. Jadi saya jelaskan lagi, di sini adalah konseling kelompok. Yang mana konseling kelompok itu penyelesaian atau tugas yang dilakukan oleh konselor, yang konselor yang utamanya Pak Udin sendiri sebagai guru BK untuk membantu permasalahan yang ada. Nah, karena di sini sifatnya lebih dari 5 orang, dinamakan konseling ke kelompok. Nah, dalam hal ini nanti kalian harus sesama membantu temannya, tidak ada saling egois dan yang lainnya ya. Paham? Nah, kalau sudah paham, saya jelaskan lagi. Dalam konseling kelompok itu ada yang namanya asas atau prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Nah, yang pertama adalah prinsip kesukarelaan. Nah, tentunya kalian sudah datang ke sini, otomatis kalian sudah sukarela. Artinya kalian tidak ada yang melanggar panggilan dari Pak Udin, begitu ya. Nah, yang kedua adalah asas keterbukaan. Dalam asas keterbukaan, apapun yang terjadi, kalian harus mengutamakan menjelaskan pendapat secara terbuka. Artinya tidak ada yang ditutupi, kalian tidak ada yang berbohong, ya. Jadi intinya terbuka. Ketika Pak Udin ingin kalian mencurahkan pendapat, kalian harus menyampaikan pendapat. Itu artinya. Nah, kemudian ya yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini apa? Ya, jadi selama proses konseling nanti, mulai dari awal sampai penutup nanti, kalian harus bisa menjaga kerahasiaan itu. Cukup 6 orang ini yang bisa atau yang perlu tahu. Ketika nanti kalian keluar ruangan ini, tidak perlu diceritakan ke orang lain. Oh Pak, teman saya gini-gini, ke temannya. Tidak boleh ya? Ya, jadi tidak boleh diceritakan ke teman-temannya. Nah, kemudian ya selanjutnya, karena di sini adalah konseling kelompok, sebelum saya mulai, kalian sudah siap untuk melakukan konseling kelompok? Siap. Sudah siap? Siap. Nah, jadi selain siap, kalian juga harus komitmen dalam pelaksanaan konseling kelompok ini. Kalian harus melakukan konseling dengan baik. Bersedia? Bersedia. Nah, kemudian selanjutnya dalam nanti proses konseling kelompok, kalian harus atau nanti waktunya adalah 45 menit ya. Jadi 45 menit kita maksimalkan dengan baik, kita manajemen waktunya dengan baik. Ketika nanti waktunya melebihi 45 menit, kita lanjut pada sesi konseling selanjutnya. Paham?
Tapi nanti jika memang 30 menit sudah selesai, ya kita akhiri, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Dapat dipahami? Nah, sebelum itu saya ingin sebutkan namanya ya, salah satu-satu, atau mengacungkan tangan saya panggil. Risma, ya. Terus Indah, Rahma, oh Dista ya, ya. Febri, Zildan, kemudian Kamila. Nah, sudah ada semua. Nah, saya tanya lagi, sudah siap konseling kelompok? Siap. Nah, kayaknya yang Mbak Desta kayak agak ngantuk gitu ya. Oke, jadi kita capek, kawan. Kita ice breaking dulu. Ketika saya bilang apresiasi, jawabnya apa? Ya. Oh enggak. Jadi jawabnya TOP, top. Top. Coba. Apresiasi. TOP top. Sekali lagi, apresiasi. TOP top. Sudah semangat semua. Nah, selanjutnya kita mulai konseling kelompok pada hari ini. Ya, silahkan salah satu menceritakan masalah yang ada. Dalam hal ini masalahnya adalah masalah dalam belajar. Kita pilih nanti secara bergantian, kalian akan menyampaikan permasalahan yang ada. Yang pertama dimulai dari Mbak Kamila. Untuk Mbak Kamila masalahnya apa? Ya. Tadi loh, kamu kan Iya. Tidur. Bener ini Mbak Kamila kalau tiduran, kayak kukang. kalian boleh menanyakan kenapa kok ketiduran Mbak Kamila? Kok sering ketidur kenapa? Oh nggak ada pelajaran. Kalau ada pelajaran gimana? Tidur. Oh tidur. Ya mungkin tidur ya. Kalau boleh tahu di rumah kok tidur di kelas? Tidurnya malam. Oh gitu. Oke, jadi masalah utamanya adalah sering tidur ya. Nah, saya lanjut kemudian Mas Hildan. Nah, Mas Hildan masalahnya apa? Kalau boleh tahu. Sering telat. Nah, terus Gitu Pak. Biasanya saya kan berangkat sekolah nanti sama saya, sama adik saya. Iya. Itu bancangan 3 Pak. oh iya. Jadi bingung saya Pak. Tiga itu siapa aja Mas? Adik sama mama. Adiknya kecil. Sekolah SD kelas. Oh SD, saya kira SMP ya. Nanti nggak muat aja kalau. Ya, jadi itu nanti dulu telat ya. Ya, terus Terus ada lagi macet. Terus kelas 6. Nah, bangun pagi jam berapa Mas? 6. Jam 6. Kadang itu Seharusnya lebih pagi ya Mbak ya. kadang itu setengah 6 bangun Pak. Tapi ujung-ujungnya telat Pak. Oh iya. Sama aja. Nah, kemudian selanjutnya tadi Mas Hildan masalahnya telat. Mas Febri kira-kira apa? Gak jauh beda sih sama mereka. Cuman saya lebih sering keluar kelas ke kamar mandi pada pelajaran. Iya. Nah itu lama kembalinya gitu. Oh lama. Karena bosan aja sama pelajarannya. Oh gitu. Sama pelajaran Mas ya? Iya. Iya. Tergantung gurunya. Oh gitu. Biasanya kalau keluar ke kantin dulu. Kadang pernah. Oh iya. Gitu. Gak apa-apa. Jadi masalahnya Mas siapa Febri sering keluar kelas ya. Nah, Mbak Desta, kira-kira apa Mbak Desta masalahnya? Gak apa-apa, diungkapin aja. Gak usah dipendam. Di sini kan tadi Pak Udin jelaskan ada rasa kerahasiaan. Iya. Kalau sekolah. Oh bolos. Bolos sekolah kemana Mbak bolosnya? Sini, mana ini? Itu loh, skate. Nah, Yang situ loh, yang kali-kali. kok sampai bolos kenapa Mbak? Malas sekolah. Nah kalau sekolah
yang ngantar atau sepeda sendiri? Sendiri. Sendiri, ya. Jadi langsung bisa cabut. Oke, bolos sekolah. Bolosnya itu biasanya 1 minggu itu bisa bolos berapa kali, Mbak? Gantung. Nggak tentu bolos ya? bolos, iya. Jadi kalau pengen bolos aja. Iya. Nah, selanjutnya Mbak Indah. Ya. Apa Mbak masalahnya? Ke UKS. Ini ke UKS? Benar, sering ke UKS Mbak Indah? Iya. Sering sakit atau gimana, Mas? Pura-pura. Temennya ada yang bilang pura-pura, ada yang bilang sakit. Coba Mbak Ina sendiri, kenapa Mbak Ina? Ke UKS. Oh gitu. Tapi kalau juga dikasih obat, diminum apa enggak? Enggak. Kan pura-pura ya? Enggak apa-apa. Masalahnya adalah sering apa? Ke UKS. Nah, sekarang Mbak Risma. Masalah apa aja? Kalau di rumah itu nggak pernah ngerjain PR, tapi ngerjainnya itu jelas. Oh, gitu. Pagi. Nah, PR ya? PR itu singkatannya apa? Kerjaan di rumah. Kerja rumah seharusnya PS. dikerjakan di rumah. Rumah. Ini malah dikerjakan di sekolah. PS. Jadi namanya apa? PS. PS. Nah, kenapa Mbak kok di rumah Ya itu? karena saya nggak ada waktu kalau di rumah, jadi saya kerjain pagi pas berangkat sekolah langsung saya kerjain. Nonton Wibu mulu. Tidak ya, nonton anime. Ya, oke. Oke, terima kasih sudah ke-6 orang sudah menyampaikan masalahnya. Nah, yang pertama, atau tadi ada masalahnya sering tidur, kemudian terlambat, keluar kelas, bolos, kemudian ke UKS, tidak mengerjakan tugas ya. Nah, kita sepakati, kita di sini atau sesi pada hari ini kita akan membahas satu masalah. Ya, dari kalian menyepakati masalah yang mana yang kita selesaikan terlebih dahulu? Tidur di kelas. Sepakat? Atau ada yang lain? Pakat. Sepakat ya, tidur di kelas. Oke. Nah, permasalahan tidur di kelas tadi masalahnya siapa? Hilang. Ton. Mbak Kamila ya. Oke, coba Mbak Kamila. Oke, sebelum saya lanjut, Mbak Kamila terkait masalahnya, apakah diizinkan untuk dibahas secara bersama-sama di sini untuk dibicarakan masalahnya? Siap? Oke, jadi Mbak Kamila sudah bersedia atau bersedia untuk dibahas. Nah, selanjutnya ya permasalahan tidur di kelas. Jadi sebelum Mbak Kamila menjelaskan, ya, saya akan menjelaskan strategi atau teknik. Jadi di sini nanti adalah karena termasuk tidur di kelas itu bagian dari self management. Jadi nanti kita akan membahas dengan self management. Nah, self management itu seperti apa? Bagaimana cara mengelola manajemen, memanage. Nah, dengan apa? Dengan behavior kontrak atau kontrak perilaku. Jadi nanti kita akan pecahkan secara bersama-sama, kemudian dari kontrak perilaku itu nanti akan timbul yang namanya reward and punishment. Sudah tahu? Reward itu apa? Bonus. Ya, hadiah atau bonus. Kalau punishment, hukuman. Jadi ada namanya reward dan punishment. Ketika Mbak Kamila nanti bisa menyelesaikan masalahnya akan mendapat reward. Ketika belum bisa nanti akan mendapatkan punishment. Oke, ya. Dapat dipahami? Nah, kemudian selanjutnya coba Mbak Kamila ceritakan permasalahan yang sering tidur di kelas secara detail. Coba ceritakan. Tidak asik. Soalnya kelasnya sehat. Yang tidak asik apanya Mbak? Gurunya. Oh gitu. Nah, selain itu mungkin kalau di rumah kebiasaan yang membuat mengharuskan untuk tidur di kelas apa kira-kira? Kalau di rumah yang membuat kok sampai tidur di kelas selain dari pelajaran tadi apa? Jadi tidurnya teratur ya? Ya. Jadi permasalahannya tadi tidur di kelas karena
dirasa pembelajarannya kurang menarik, mungkin boleh bertanya terkait Kamilah, teman-teman. Terus kamu misalnya di kelas kan kayak kurang fokus, kayak pakai enggak dengar, itu kenapa? Ini pak, yang bimbingnya kerja pak. Oh iya, berarti pakai headset. Ini headsetnya dengerin apa? Musik ya. Sweet collar sama ayam. Oh, enggak, sekolah enggak ya. Jadi mungkin itu benar kata yang katakan Mbak Risma ya. Jadi pakai headset. Nah, tadi sudah kita cari tahu permasalahan dari tidur di kelas adalah tadi pembelajaran yang tidak asik atau kurang menarik. Kemudian kalau di rumah tidak ada masalah ya, tidurnya teratur ya jam 10 ya. Setengah 11 teratur, masih teratur. Nah, kemudian yang ketiga tadi pakai headset ketika di kelas. Nah, dari permasalahan ini mungkin ya kita akan coba Mbak Kamilah diisi dulu. Nah, nama kelas, sudah? Ya. Selanjutnya ya, setelah sudah diisi. Ini adalah lembar self management. Jadi kita pakai tadi self management itu yang namanya ABCD. Maaf, ABC. Jadi ada A, itu dibaca apa, Mbak? Antecedent. Artinya adalah penyebab perilaku bolos. Nah, tadi kan sudah diketahui dari penyebab bolos. Apa tadi? Tidur di kelas. Tadi penyebabnya apa? Silahkan ditulis. Ya. Oke. Sudah. Kita lanjut ke B. B artinya behavior. Jadi perilaku tadi apa perilakunya? Perilaku permasalahannya tidur di kelas, itu tidur di kelas. Nah, yang terakhir adalah konsekuensi. Artinya dari penyebab kemudian perilakunya, kemudian dampak yang timbul apa kira-kira kalau tidur di kelas? Tertinggal pelajaran, tidak fokus, boleh ditulis. Sudah? Nah, teman-teman, Mbak Kamila sudah menuliskan ABC yang sudah dituliskan mulai dari dampak, kemudian perilaku, penyebab ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan solusi atas perilaku yang dialami Mbak Kamila. Coba. Duduk di depan. Oke, benar. Mbak siapa tadi? Desta duduk di depan biar fokus dan terlihat oleh Bapak Ibu guru. Ada lagi? Cuci muka, bener. Tapi jangan keseringan ya, cukup kalau nanti aja. Iya gitu. Jangan sampai kayak Mbak siapa tadi? Mbak Indah. Ada lagi tadi Mbak Indah? Permen kopi. Ya. Tapi ini kesepakatan ya. Apakah di kelas ketika ada gurunya boleh apa? Makan permen atau tidak? Kalau nggak kita izin. Iya izin. Ya, kalau permen masih boleh ya. Ya. Tapi kalau makan itu sudah nggak boleh ya. Takutnya nanti. Nah, ada lagi? Terus kalau tidur jangan Tidur jangan malam-malam. Jangan sweet collar sama ayam. Nah, itu betul. Nah, ada lagi? Mas Indra, barangkali solusinya?
Cukup ya, cukup. Oke. Nah, ya, jadi itu tadi Mbak Kamila terkait solusi yang sudah ada, mulai dari tadi duduk di depan, kemudian cuci muka, kemudian tidak tidur malam, terus tidak menggunakan headset itu ya. Jadi itu adalah solusi nanti yang harapannya Mbak Kamila lakukan. Maaf salah ya. Oke, selanjutnya karena di sini kita tekniknya adalah kontrak perilaku, ya. Nanti saya memberikan kesepakatan kontrak perilaku selama 30 hari. Jadi 30 hari, ya. Mbak Kamila tidak boleh tidur di kelas. Nah, saksinya nanti teman-teman di sini. Nah, oke, saksinya itu 30 hari. Nah, itu nanti akan pengetahuan saya sebagai guru PK. Ya, nanti saya jelaskan dulu. Ya. Tapi misalnya kalau dari kita ini juga ada yang tiduran di kelas. Apa? Nggak usah. Tidur juga. Ya, karena ini kita menyelesaikan masalahnya Mbak Kamila dulu, jadi kita Kok? ya. Nah, ya teman-teman harus mensupport ya. Ya. Tidak boleh, karena ini adalah kita satu kelas kemudian satu teman. Jadi 30 hari nanti sepengetahuan saya. Nah, jadi nanti akan ada penandatangan saya dengan baik. Kemudian, nah, Mbak Kamila, sorry. Dari permasalahan tadi, kontrak perilaku tadi, kita harus bisa sepakati. Karena ini adalah kontrak perilaku, artinya ada dua, melaksanakan atau melanggar. Nah, kita buat reward dan punishment. Ya, kira-kira apa? Kita diskusikan. Enaknya rewardnya apa untuk Mbak Kamila? Kalau bisa selama 30 hari. Betul, selama 30 hari. Apa? Kalau Kasih ini berat? sih. Hah? Kasih permen aja. Kasih permen satu. Boleh banget, Nah, Kak. Mas Dal kasih kasih satu. ini Mbak apa? Desta, kira-kira apa? Kayak tadi juga. Ya, Tapi ini kok bersifat rahasia rewardnya. Ya, Kado boleh. jadi kado gift apresiasi ya. Nah, Ada lagi? Saya sebenarnya. Ada lagi? Ujian aja udah cukup. Itu aja. Nah, tapi harus banding ya. Kontrak perilakunya 30 hari, nanti rewardnya juga harus sebanding Sesuai. dengan apa yang dilakukan. Kalau misalnya dalam 30 hari dia ketiduran 2 kali itu gimana? Nah, Nggak iso. ini Bisa ya. ada Kemudian bagian, kan? selanjutnya ada reward, kita punishment. Ya. Punishment kira-kira apa? Tose. Pak Boy. Apa? Terus aku 50 kali. Nah, Mas Zidan usul sampai 50 kali. Yang lain? Putar sekolah. Itu berat. Ini nih bersihin kelas. Mesin Oh. Indonesia aja, Pak. Bersih kelas. Tapi kalau misal pertama ketiduran, terus kedua pertama kalau ketiduran mesti bersihin kelas, yang kedua bersihin yang di latar di depan kelas, yang kalau ketiga kalinya bersihin WC. Ya, oke. Jadi kita sepakati dulu. Punishmentnya yang pertama adalah membersihkan Kelas. kelas. Ya. Nah, karena ini ada namanya lembar self contracting atau kontrak, jadi Mbak Kamila isi reward dan punishmentnya. Tadi yang sudah sepakati apa? Rewardnya tadi dapat gift ya. Kemudian punishmentnya, Kelas rahasia. punishmentnya tadi apa? Membersihkan kelas. 30 hari dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang. Jadi bulan ini. Sekarang sampai ya sudah. Ya, sudah kita sepakati. Jadi saya infokan lagi untuk punishmentnya adalah membersihkan kelas, kemudian giftnya adalah mendapatkan gift ya, rewardnya mendapatkan hadiah. Nah, itu dilakukan Mbak Kamila selama 30 hari berturut-turut. Artinya misal hari ke-10 kalian semua atau salah satu dari kalian melihat Mbak Ina tidur, artinya gitu kan Mbak Kamila itu apa? Salah, berarti artinya gagal. Sepakat? Mbak Kamila sepakat? Sepakat ya. Oke, kalau sepakat silakan ditandatangani. Buat di sini tanda tangan dan namanya.
sewajarnya ya. Iya. Maksudnya kan seetisnya. Kalau misal ada guru tidur atau misal nggak ada guru tapi dapat tugas kalian tidur itu kan Tak boleh, Nilai harus tidak. kerjakan dulu. ya benar. Kalau tugasnya udah selesai. Sudah. Sudah. Nah, sudah selesai ini. Jadi nanti harapannya Mbak Kamila bisa melaksanakan kesepakatan yang ada, karena ini sifatnya permasalahan dalam belajar, dan permasalahan ini jika tidak kita tuntaskan lebih awal nanti akan menghambat proses pembelajaran ini. Mbak Kamila. bisa tanda tangan dulu ya. Nah, kemudian saya minta setelah ini diisi form kepuasan yang sudah saya kirimkan tadi di HP-nya masing-masing. Sudah? Oh sudah. Oke, Mas Ijan sudah. Bisa. Gue Pelit. Iya. tempat dasarnya orang tua. Kamu aja jadi semangat. Sudah? Oke, sudah ya? Oke. Sudah di penghujung kegiatan, kita apresiasi dulu Mbak Kamila ya. Kita apa tadi? Apresiasi. TOP. Tap. Kita ulang lagi. Apresiasi. TOP. Tap. Nah, di sini nanti penyelesaian masalah yang pertama adalah Mbak Kamila. Harapannya teman-teman di sini bisa membantu memecahkan sebagai support untuk merubah kebiasaan yang kurang baik seperti itu. Nah, mungkin sampai sini kita nanti bertemu pada sesi konseling selanjutnya untuk membahas permasalahan selanjutnya. Nanti akan saya infokan lagi di kelas kalian. Ya, sebelum itu kita atau ada yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan layanan konseling kelompok ini? Silakan. Kesimpulan tadi apa yang bisa diambil? Kita bisa memecahkan masalah kemanusiaan dan kebiasaan. Nah, betul dari Mbak Risma, kita bisa mengerti, bisa memahami terkait pemecahan masalah dari teman kita sendiri. Intinya kita jadi peka ya terhadap temannya. Iya. Ada lagi? Gak ada. Tadi ya Mas Febi sudah mikir nanti. Gak ada. Mbak Desa mungkin Nggak ada. sudah ya. Jadi intinya itu ya. Jadi permasalahan tadi bisa kita ambil, bukan Mbak Kamila saja, tapi kita semua bisa tahu dan kita Kita juga bisa membantu. benar, kita bisa membantu saling belajar seperti itu. Nah,
mungkin itu sebelum, karena kita tadi membuka dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Silakan dipimpin juga. Sebelum menutup kegiatan siang hari ini, enaknya berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa silakan. Kata-kata selesai kan? Oke, terima kasih sudah selesai. Nah, yang terakhir saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sudah memenuhi panggilan saya dan juga sudah berjalan dengan baik konseling kelompok hari ini. Kita sampai jumpa di konseling kelompok selanjutnya. Itu ya, mungkin itu dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.